Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor yang seperti biasa ya. Pembukanya selalu seperti ini ya, Bro Ayung mau berbagi cerita. Langsung aja Bro Ayung. Langsung aja. Iya, baik. Oh, tapi sebelumnya ini ada sesuatu, Vi. Oh iya, settingan banget ini settingan ya. Enggak, oh ya ini enggak. Tadi ini sisa brownies dari Mas Kresno Aji yang kemarin sempet di mention juga di lapak horor gitu ya. Bro Ayung penasaran tadi udah makan satu. Yeah. Ini katanya bawa aja ya ke sana, ya udah bawa aja. Jadi kawan-kawan barangkali kawan-kawan ada yang suka brownies juga, cobain browniesnya Mas Kresno Aji di mana ya? Entah di Bantul, entah di Sleman, lupa pokoknya daerah Jogja Selatan sana lah. Kurang lebih seperti itu. Ada ya. di link deskripsi mungkin. Nanti di deskripsi kita taruh. Kalau nggak lupa, biasanya itu suka kelupaan. Gitu. Baik. Nanti gue sambil makan, lu cerita sambil makan juga boleh gitu ya Bro. Boleh. Monggo Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Oke, terima kasih Mas Pri atas kesempatannya juga browniesnya di pagi yang mendung ini. Ada tampilan berbeda dan rasa yang lebih variatif. Iya betul. Baik, aku tanya pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. dalam keadaan sehat, Amin. selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua di acara yang apa adanya ini ya Bi ya. Ada acara Ngobor, ada Mas Biru di sana. Ini mungkin channel horor paling garing kali. Paling garing di seluruh alam semesta ya Bi. Tapi nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa. Tapi ya itu tadi Bi. Jelas kesini itu ada kisah yang mau tak ceritakan. Dan ini kayaknya mencekam banget Bi. Mencekam banget, sampai dengerin cerita itu aja aku hampir terbawa begitu ya. Enggak ding, biasa aja, tetap biasa aja. Oh, gue tadi baru berpikir ini gue bercandain atau enggak ya gitu. Iya, tetap aja. Ceritanya ya enggak horor banget seperti biasa. Iya, kan? Iya, berarti santai aja ya. Iya, boleh. Mau nyela kayak apa monggo, oke. Langsung ke cerita aja boleh. Jenengan kalau mau sambil makan boleh. Iya, santai. Iya, ya ini adalah kisahnya Mas Bagus. Mas Bagus itu orang Banjarnegara biasa. Banjarnegara Mbok. Ya, Mbok ya. Emang udah Mbok? Banjarnegara itu Tegalnya nih, Bi? Iya, Banjarnegara situ. Iya. Ngapak lah. Iya, Banjarnegara. Dia itu seorang pria 43 tahun, menikahi Sumiatun, itu orang Brebes. Orang Brebes di tempatku kesonoan lagi dikit kayak gitu. Nyebrang 1-2 desa itu kan udah Brebes. Nah ini Mas Bagus itu punya 2 orang anak. Terus Mas Bagus itu sebenarnya dia itu dulu itu kemarin ya, dia itu sebagai pedagang nasi goreng yang cukup sukses bisa dibilang begitu Bi. Tapi ya kemarin itu kan ramai pandemi begitu, dia terkena dampak Bi. Terkena dampak dari pandemi tersebut. Akhirnya dunia perdagangannya nasi goreng itu menjadi lesu ya kan, terus mati suri, akhirnya gulung gerobak gitu ya, bukan gulung tikar. Dia itu akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman istrinya gitu. Brebes ya. Di Brebes sana. Ya wis, dengan tadi sisa-sisa tabungan yang nggak seberapa banyak, dia mencoba bertahan, nyoba nyari-nyari kerjaan apa yang cocok kira-kira. Ini kalau duitku segini, sisa-sisa tabungan kemarin cuma segini, ini sampai bertahan berapa bulan kayak gitu kan. Sementara keadaan membaiknya kapan nggak tahu. Akhirnya dia itu coba nanya-nanya ini itu ke kawan-kawan yang dia kenal, ke tetangga-tetangga yang dia percaya. Itu kan cukup hati-hati. Orang kan kadang-kadang ngomong apa jadi bahan paido gitu. Alah melasik kayak mulanya aja sombong. Ada seperti itu Bi. Akhirnya melihat gelagat yang seperti itu, istrinya kan kadang juga inisiatif nanya-nanya yang cocok buat suaminya apa. Tentu dengan orang yang hati-hati juga begitu ya. Akhirnya satu hari dia bilang gini, Dek, aku harap kerja apa ya Dek? Aku mau kerja apa ya? Gitu, mau kerja apa? Kalau kayak gini terus duit kita itu nggak seberapa, nggak bisa buat jamin kita nganggur-ngangguran tok kayak gini. Iya Mas. Terus piye Mas? Lah ya punya ide atau usulan apa? Takutnya jenengan nggak suka begitu kan? Yang tinggal ngomong masalah suka atau enggak kan, yang penting diungkapkan, dipendam juga nggak bagus kayak gitu.
Iya, kemarin-marin aku ngobrol sama bapak sama ibu. Bapak ibunya si Sumiatun itu kan petani Brambang bawang merah. Jadi apa ya, bawang merah itu di waktu-waktu ini memang nggak bisa langsung mahal banget kayak waktu dulu pernah sempat kayak gitu, langsung lonjakan harganya begitu. Tapi harganya ya cukup bagus juga Mas kayak gitu. Terus bapak juga kan ini apa namanya, ilmu bawangnya itu udah pinter banget lah, udah jadi petani bawang itu dari sejak lama sekali. Maksudnya aku ini enggak dulu ngomongnya, jenengan nggak bakalan mau wis pokoknya orang namanya kerja kayak gitu di samping modalnya banyak terus panas capek, nggak bakalan mau pokoknya. Jangan ngomong kayak gitu dulu, kalau hasilnya memang boleh bagus ya aku mau aja, serius. Iya tapi kan bapak aja sekarang nggak bawang, sekarang nggak bertani bawang, sekarang malah ngarit, malah ngingu wedus katanya, melihara wedus. Itu kan karena kemarin ibu pernah sakit kanker, habis-habisan buat bayar pengobatan, Pi. Jadi apa dia sekarang tanahnya dianggurin, itu lahannya dianggurin, biayanya banyak, tabungannya habis semua gitu. Nah jenengan kalau memang iya nanti bimbing sama bapak buat mengolah lahan kayak gimana, mupuknya gimana, terus nyampe panen lah kayak apa. Nah, terus ada keuntungannya kan, tanahnya nggak usah nyewa, punya bapak begitu ya. Iya ya dek. Tapi aku berani apa enggak ya, modelnya pira kayak gitu, dihitung hari itu Bi sama si apa istrinya, karena isinya di kampung kan ngerti seluk-beluknya seperti apa, terus dari kecil juga tumbuh sebagai anaknya petani bawang, paham banget kan. Akhirnya tadi diputuskan selama beberapa hari ngomong sama orang tuanya, kenyataannya udah bulat bahwa aku mau terjun ganti profesi sebagai petani bawang. Itu diamini oleh keluarga semua. Amin. Iya langsung amin kayak syukuran waktu itu. Ya enggak, cuman mereka cukup bahagia, ini pilihan yang benar menurut orang tuanya seperti itu. Nanti tak ajari kamu, yang penting kalau belum biasa macul, bersih-bersih malam itu ngurukin tanah, dinaikin ke atas dan lain-lain, bapak bantu sebisanya, kamu belajar mipil, jangan ngoyo nanti malah sakit repot, katanya seperti itu. Akhirnya malam itu besoknya niatnya mau ada kuli, kan nggak bisa dipaculin sendiri orang seluas itu mulai dari ukuran 1/4 hektar begitu ya. Itu niatnya besok mau ada kuli pacul yang dipanggil buat digarap. Itu kalau misalnya bawang lahan cuman datar begitu, nanti dipaculin yang buat media tanam biasanya 1,5 meter, terus ada parit semeter, seperti itu terus belakang begitu ya Bi, buat nyiram sih begini. Itu malamnya diundang sama orang tuanya, Pak, Mas, jenengan dipanggil sama bapak sama ibu, itu rumahnya udah beda Bi, sampingnya itu hasilnya dulu jualan nasi goreng, udah misah gitu udah ya, misah, udah misah gitu ya. Ya wis, habis isa mereka sama anak-anaknya sekalian ke Mbah begitu ya, datang ke situ. Ngobrol lah orang tuanya tadi, Mas Bagus, orang tuanya Sumiatun sama Mas Bagus. Gus, kamu mau percaya sama enggak begitu ya. Sawah ninggonku pojokan kuwi lancipan itu madan teleng, itu sawah di pojokan angker, yang lancip ya. Itu angker. Dari dulu udah terkenal seperti itu. Ya di mana aja ya ada yang manggoni, ada yang nempatin, tapi ini beda teleng. Maksudnya Bapak arahnya kemana Pak? Ini udah kebiasaan umum saya sama beberapa orang yang sawahnya di lingkungan itu mesti yang ngerpan nandur. Kalau yang mau nanam pasti harus nyajeni Gus. Oh nyajeni itu piye Pak carane Pak? Itu cuman menghargai, artinya priwe. Iya priwe, artinya menolak jajan apa ngapain pakai kayak gitu, musrik apa segala macam lebih, tapi menghormati orang tua, didengerin. Yo ayam bakakak ya seadanya lah, buah apa segala macam. Namanya di mana Pak? Ya di pojokan sawah itu kan ada kebun, di situ aja nggak apa-apa. Iya ya Pak. Kapan Pak? Ya besok nandurnya, nanti kalau mau nandur bawang ini kan mau dipaculin dulu, nanti udah selesai, besoknya mau siap nandur itunya, bini bawangnya, itu baru tuh ditempatin sajinya. Ya wis Pak,
itu pulang dari situ ya setengah rudu debat sama istrinya kayak gitu loh. Lah Pak tinggal nurut aja Mas, tinggal nurut apa sih, kalau situ nggak percaya nggak apa-apa ngorbatin orang tua. Mah Bu ora bakalan kayak orang sudi kayak gitu. Kalau bagi-bagi sama makhluk-makhluk begitu itu nggak bagus, itu aku nggak suka katanya seperti itu Bi. Ya pendapatnya pas bagus. Akhirnya waktu yang ditentukan untuk menanam bawang setelah digarap oleh pemacul-pemacul tadi itu kan prosesnya lama. Terus harus dihalusin benar-benar ini media tanamnya. Ibu-ibu diundang. Yang nanam itu biasanya ibu-ibu, itu rame kalau lagi mau nanam bawang, ngumpul di pojokan sawah, makan kojong nasi yang dari daun itu di situ sambil gosipin macem-macem lah. Itu pakaiannya udah capingan begini kan ya. Nah itu ibu-ibu melihat ada sesuatu keganjilan. Sajine langka katanya kayak gitu. Ngomong, Sri, sajine langka Sri. Iya ya, waninan teman di Man Wakrun kan udah paham. Dudu sing nggarap, yang menggarap bukan Man Wakrun, mantune. Ih, bocah nom saya kita emang ngeyel, bocah nom anak muda sekarang emang ngeyel. Wari anak apa-apane baru tahu rasa seperti itu. Jadi mereka sendiri mau nanam itu kan biasanya udah dipotong. Kalau bawang-bawang yang udah ditarang namanya apalah. Itu mau mantul aja mereka rada ragu, soalnya nggak ada sajen, takut kenapa-napa kayak gitu loh. Padahal alasannya mereka juga emang nggak ngerti dari dulu seperti itu, tapi wedi lah takut. Tapi akhirnya di luar kebiasaan. Akhirnya diyakinkan sama Man Wakrun kan terjun di situ. Man Wakrun sebenarnya kecewa juga. Bocah wis done ini wis didomong iya buselang katanya, nggak ada tindak lanjutnya. Ngomongnya sama Sumiatun, Ton, lanangnya kon aslinya primen kayak gitu. Suamimu aslinya ke primen, kupingnya mlebu singkiwa. Apa metu kiwa, iya, lebu kiwa metu kiwa, iya, metu neng kiwa nggak masuk. Iya empuh katanya. Pak ngapurane Pak, wong namanya Mas Bagus ya bocah sekarang mungkin nggak ngerti, mau ntar nyusulis Pak, ya ora bisa kudu dinakiye katanya. Tetap aja nggak diadain. Ketemu lagi sama Bagus, Gus, primen Gus, oh iya Pak durung jukut, keluar lagi amleng Bi. Nggak balik lagi kayak gitu. Sampai proses itu menanam itu selesai. Ya hari-hari Man Wakrun tadinya dia itu sedianya ikhlas bantuin nyurat dan grundel. Nyiram tuh caranya begini, tangan kiri sini. Pantesan ya bapak metekel gitu, tua-tua tapi badannya masih steril. Iya main semua begini. Nanti kalau sedianya ini yang lumpur-lumpur di bawah dikerokin ke atas. Capek banget ternyata ngedibel sih jalan lahirnya segini. Mulai rada ngeluh, mulai apa. Tapi ini harus jadi, katanya harganya lagi lumayan hebat. Nah itu hari berlalu mulai banyak ngeluhnya juga sama Sumiatun beraninya. Demikian juga Pak Wakrun juga ngeluh sama Sumiatun lagi. Sumiatun yang pusing, lanangnya kowen katanya. Bocah dasarnya orang biasa kesel, pantasan lah wakai cilik, lah kau totek kayak gitu. Masa nggarap citang-citing katanya itu megangnya itu nggak serius kayak gitu. Ya apa namanya orang baru latihan, nanti kalau udah ngeliat duitnya juga seneng katanya seperti iya ya Tun ya. Wis bapak Aripan bantu, kalau mau bantu ikhlas, jangan banyakan gerundel. Ya ndak main kiri kanan, itu anak yang baik dan istri yang baik ya Bi. Itu setelah seminggu nanam ini, Mas Bagus itu mengalami sebuah ada yang ngerasa yang dia janggal Bi. Jadi bawang itu kecuali memang ada gerimis ya atau hujan, nyiramnya itu mepet maghrib. Nggak tahu mungkin karena adem hawanya yang nggak benturan, mengurangi penguapan. Iya kayak pembahasan kita ya, makan es siang-siang kurang bagus begitu ya Bi tadi. Nah ini pasti mau maghrib banget baru nyiram. Itu namanya kulung atau belekan apa parit ya, itu kan isinya air terus lumpurnya blesek sampai sebetis begitu. Nanti dia itu ya kalau misalnya dari atas sama bawangnya itu bisa sama tingginya orang itu, apalagi orangnya pendek. Mas Bagus sih sedang-sedang aja. Ini dia kan pasti nyiram begini ya, terus itu kadang dibantu sama orang tuanya. Hari itu nggak dibantu sama Man Wakrun, sendirian di maghrib, di menjelang maghrib seperti itulah. Itu kan urut, harus dari yang pinggir dulu, nanti parit yang kedua, ketiga. Iki bapak
dia ngerasanya Man Makrun itu ikut, padahal udah ngomong, Sumiatun udah ngomong bapak nggak ikut, awaknya ora penak, rada meriang begitu loh. Tapi si Bagus tadi ingetnya bapaknya ikut, malah rada nyepelekan, santai aja lah, paling nyelesain bapak kayak gitu, jelei kan Bi, itu nyiram, citang-citing, bapak primen sih, kata bapak gimana sih, saya itu mengharap bapak itu kan memang udah kebiasaan kerjanya cepat gitu. Masa udah dari tadi ini mau tank maghrib saya baru dapat 2 parit, bapak nggak nyemplung kata si tadi si Bagus tadi. Jadi ningkring bayan nang sorwit apa kedongdong katanya, masih di situ udah dudut bae. Jadi nggak ngerti dia lagi udut apa enggak, tapi perasaan kayak gitu loh, masih di situ. Mau ngomong juga nggak enak, Pak. Memang kan enggak sopan ya Bi. Mudun ya. Ayo enggak kayak gitu Bi. Kemudian dia terus nyiram akhirnya ini kalau bodo amat kalau nggak selesai juga siapa tahu hujan, padahal musim kemarau, musim anget lah begitu. Nah ini mau nyiram dapat mau setengah, dia udah kecapean banget, udah mau Allahu Akbar sandakala banget, baru ketahuan bapaknya nyemplung. Itu beleng nyemplung, ada suara kupiak ceres orang nyiram begitu. Itu embernya kan beda itu ya, bolong-bolongannya itu kedengeran. Tapi bapak primen sih, bapak itu gimana kalau bantuin biasanya lawan-lawanan, aku dari sini dia dari sana, kok dari belakangnya, berarti yang udah diparit, yang udah dihajar sama dia, kiwong keprimen kentir apa gimana. Bapak itu ngelalu meriang apa, dia nggak tahu, nggak ngeh itu meriang apa kemarin dia omong sama Sumiatun ya. Tapi posisinya kalau dia kan kalau begini nyambung terus ya Bdi. Kalau di posisinya di sini, seakan bapaknya di sini. Kok jadi disiramin lagi, bapak ngelalu seperti itu kan pikirannya dia. Akhirnya dia sengaja mandek, Bi. Dia sengaja mandek. Jadi parit itu kan lurus panjang begitu ya, misalnya 50 meter di wayah mau Sandakala tadi gelap kan ya, mulai gelap. Itu dia sengaja nggak nyiram, jadi mantengin begitu biar ketemu. Pak, primen sih mau digituin, Bi. Jadi yang pas makin kesana makin pol kan suaranya makin kecil. Nah ini tinggal beloknya, bakalan ngadep begini sama dia. Masya Allah sih, siapa Bagus tadi bukan bapak ternyata. Itu kan cerita ini yang mengisahkan Sumiatun. Bukan bapak ternyata. Lah apa? Pokoknya ireng-ireng tok katanya. Itu cuman hitam-hitam doang dan nggak nyiram Bi. Cuman kupiak-kupiak kayak gini posisinya. Main-mainan air. Jadi kalau tangannya nggak kelihatan begini-begini, wujudnya orang, rambutnya kayak panjang begitu, tapi nggak membentuk muka lah, yang jelas gelap. Tapi air itu kayak setengah badan, kayak gaya dada begitu. Ufuk kayak gitu. Tapi pada nyipet semua loh airnya. Nah itu makhluk itu, ya makhluk tetap harusnya ngerti ya. Ada orang yang merhatiin, kayak kegap gitu loh. Set diliatin, ya baru 1-2 meter itu lagi ke arahnya si Bagus langsung. Oh, astagfirullahaladzim, Bagus kayak gitu. Makhluk langsung beles. Itu enggak ada ini sama sekali, buih sama apa namanya, gelombang sama sekali. Terus udah senyap sepi kayak gitu. Bagus. Tapi dia itu ngelihat semata-mata, tapi kembali ke pikiran normalnya. Pikiran aku lagi kacau gitu. Enggak ada apa-apa. Entar wes dia paritnya nyiram ke sini lagi. Nah, ini kan masih nyambung kemari ya. Sepi, enggak ada apa-apa. Tapi bapak dia bukan, oh ya Allah bapak itu meriang nggak kesini, mama dia apa bukannya, pikiranku saja wis nggak dipikirin. Akhirnya hari kedua seperti itu lagi, di wayah Sandakala lagi, nyiramnya kayak gitu. Ini bapaknya ikut Man Makrun ikut biasa dari arah sana, dia dari arah sini. Berlawanan nanti ketemu tengah. Sedianya ketemu tengah gitu kan. Terus gadok begini, kadang-kadang satunya ngalah. Dia udah dihajar sama bapaknya, ini nunggu begitu. Pura-pura bersihin apa begitu kan, bersihin rumput atau apa. Ini bapaknya dari arah seberang, dia dari sini. Itu baru nyiram sebentar. Ada suara kayak gitu lagi, Bi. Kupiak. Bapak jelimen katanya, Bapak jelimen. Ngapain udah jam segini? Saya udah bilang mau merisain bocah habis maghrib tank gitu kan, harus mandi harus apa. Jadi mau buru-buru katanya tadi yang ngabisin saya katanya begitu. Tapi kan baru belum, mana mungkin nyampe seberang saya. Jadi ini bawang baru ditumbuh sedikit begitu ya, Bi, baru tumbuh sedikit.
kayak seberangnya gitu loh, seberangnya dia ada di tengah, kan panjang itu ya ininya yang buat media tanamnya. Itu kalau dia nungluk begini, perasaan di sini tul kayak gitu, Vi. Kayak dia tuh bangun terus seret. Nah, kalau dia pas ke atas nyiram bawang begini, sini mixlap kayak gitu, tapi dengeran dan suaranya dari suara airnya itu. dari suaranya orangnya dehem Bi, kayak bapak persis gitu. Ada kayak gitu macem-macem. Pak digigituin, Pak sana nyautin, gitu jauh, Bi. Loh, bapak nang di kuis apa? Di ini ya tempat yang beda ternyata. Iya, silakan. Bapaknya nyautin ternyata. Bapaknya nyautin dari tempat yang beda, dari itu jaraknya jauh, orang seperempat kan luas begitu ya. Ih, bapak kok di sana? Kemarin mungkin aku pikirannya lagi nggak jelas. Nah, ini kok seberangnya. Akhirnya, anak apa? Gitu. Anak apa Gus? Orang Pak, kalem Pak. Ular cilik katanya ada ular kecil kayak gitu. Nyiram lagi bos. Dia naik, ada lagi yang belang-belang. Ya dehem kayak tadi Pak. Dia nyampe gini ngomong gini, Om. Disebut kayak gitu, Om, aja ngelakuin sih Om, jangan ngegangguin, Mbah apa siapa jangan ngegangguin, salahku apa sih, dia belum yang kemarin. Akhirnya apa, iseng-iseng, apa namanya, tanah itu kan lembek ya, itu digundel, jadi pas dia dulu lemparin ke atas, bentuk itu diam, nggak dehem lagi dan nggak ada suara, sempat lama gitu loh, aman, kalau lemah beweti katanya sama tanah aja takut begitu, pas dia itu berarti pertengahan kesananya tinggal 20 meter, nggak ada, Bi. Aman, bener-bener aman. Nah, tapi setelah pol begitu kan nanti ada parit yang kesana melintang yang menghubungkan semua parit. Itu ada lagi kayak ciluk babi, jadi pol begini ya, tapi dia memperlihatkan anggota tubuhnya si makhluk tadi, tapi bukan bagian depan. Jadi yang Mas Bagus lihat, ketika dia 1-2 meter itu hampir gelap, bapaknya juga nggak kedengeran lah di sana. Ini ada yang nimbul. Pokoknya kalau air rata-rata airnya segini lah, tapi lumpurnya kan dalam. Itu ada yang nimbul dari air itu. Pokoknya apa ya Mas, kata si Sumiatun, wah pokoknya wujud ular lah, wujud ular begitu, wujud ular ada lancip-lancipnya begitu. Nagandean aku bilang, ya nggak tahu, pokoknya itu nimbul di depannya si tadi, di tempatnya Bagus, terus kipetnya itu dihajarin airnya ke mukanya si tadi, si mukanya Mas Bagus. Akhirnya, Pak, mene Pak, anak setane Pak. Lah, setan apa, kan orang percaya setan katanya begitu, kamu nggak percaya kayak gitu, wis tuh guna baik, udah lanjutin aja, nggak ada apa-apa gimana, ini sih langsung slep kayak gitu, dicariin, ditandain pakai apa namanya bambu kecil, ini baru nyampe sini gitu, bahasanya sih emang kelihatan, tapi kan udah gelap, slep, nyariin si makhluk tadi, Bi, larinya kemana, itu kelihatan, jadi kayak kadal yang nyemplung di air kan ada seret kayak gitu, tapi larinya ke parit sana, nanti diikutin, dia nggak nyiram. Jadi balapan mau ini, memang berani sih orangnya, beranian. Saat dia udah nyampe pol sana, si makhluk udah jauh sana, jadi upung, akhirnya dia ngampleh ketemu sama bapaknya. Kunci lagi apa nengkeneku seperti itu, kamu lagi ngapain di sini, posisinya udah ngampleh begini, jadi kepalanya ngerendam ini, basah semua lah, masih ngudut, Bi, masih ngomong kayak gini, Pak, anak setan ya Pak, yakin Pak anak setan. Lah, kan jare siapa? Nggak ada kata siapa ada setan. Temenan Pak, yakin Pak ada setannya Pak. Enggak ada setan, kamu nggak percaya kayak gitu. Sekarang agak percaya katanya seperti itu. Wis, kamu bangun aja. Bapaknya ngerti itu digangguin, dan apa yang diceritain itu biasa diliatin, yang di sawah itu biasa diliatin. Emang kayak gitu. Wujudnya kayak gitu. Wujudnya kayak gitu. Akhirnya hari terus berlalu. Yang bikin sebelnya Mas Bagus ya kadang-kadang ada ini, ada prainya, aleman begitu loh, lah. Ini dia terus memantau kan, ada di obat bawang ini itu, konfirmasi sama Makrun. Tapi yang bikin sebel dalam pandangannya Mas Bagus, apa ini aku memang salah karena nggak nyejeni. Jadi selama mau 20 hari seharusnya bawang itu ada sekitar sejengkal lah tingginya. Ini tunasnya itu, daunnya udah mulai cross jengkal. Mas Bagus ngelihatnya cuman ya beberapa ruas jari, cuman telah tumbuh gitu ya. Iya, kayak kreatin begitu, Bi, kecil tuh. Iki bawangku meriang atau apa? Ya aku bawangku kayak gini, ngomong sama Sumiatun. Adik,
bawangnya aku rapi katanya. Kata bapak aja biasa. Biasa aja gimana, yang lain-lain aja baru nandur kemarin seminggu aja udah setengah jengkal, aku masih segitu. Masa sih mas? Tapi dia Sumiatun sibuk ngurusin bocah-bocah, terus sawahnya agak jauh, dia nggak pernah ke sawah. Tapi ya percaya, tapi kata bapaknya juga biasa aja Bi. Akhirnya Mas Bagus itu stres, digangguin kayak gitu. Kadang-kadang nyampe rumah, Gus, yuk Gus, kayak tetangga yang biasa main, tahu nggak ada siapa-siapa kayak gitu Bi. Ke sawah, yuk mangkat sawah, diikutin orang tersebut kayak temennya. Nyampe sawah di lingkungan itu nggak ada. Jadi ini apa gara-gara aku nggak kasih sajen gitu. Akhirnya datanglah dia di hari ke-19. Hari 19 berarti besoknya hari 20. Setelah nanam tadi, Pak, amit sewu Pak, bapaknya udah ngerti Bi. Apa Gus kayak gitu doang, medang di situ Gus. Udah deh sih itu minta rokok, terus ngomong, Pak aku mau ngomong. Gari ngomong tinggal ngomong, bawang Pak, bawangnya api gak Gus? Api kapan nih Pak? Cindak-cindak men, ya terus primen katanya, terus gimana Pak, nyajeni kalau telat-telatan boleh apa enggak kayak gitu. Ya nanti sajen lagi kan ada bentuk rasa syukur kita, itu biasanya 45 hari menjelang panen, itu aja. Enggak Pak, sekarang aja sajen susulan katanya seperti itu. Emang kenapa? Aku digangguin makhluk begini-begini, cerita semua sama yang datang ke rumah itu. Iya gitu. Yang datang ke rumah, yang di parit itu ngomong sama mertuanya dua-duanya. Ya ada guya-guyu, mereka udah biasa makhluk itu udah di situ. Akhirnya terus gimana? Ya aku pengennya Jenny boleh ya Pak. Akhirnya diterangin, Gus, kamu itu bocah sekarang. Memang benar kalau kita ngasih sesuatu sama makhluk terus minta bantuannya dia, itu yang nggak boleh muslim. Kalau ini kan bentuk terima kasih sama alam, sama Gusti Allah. Ya ini juga doa berbagi bukan cuma sama yang hidup doang, sama makhluk lain yang ada di situ. Ya kita sama-sama jaga lingkungan itu nilai luhurnya kayak gitu orang tua. Bapak yang nggak tahu banget dari dulu emang udah begitu. Kamu ngeyel katanya seperti itu. Iya Pak ya. Terus gimana Pak? Ya bawang sama ini gimana mau panen? Itu kan 50 harian lah panen. Nanti nggak ada daunnya. Itu juga tumbuhnya katanya kecil-kecil banget Bi. Itu kan biasanya kalau yang bagus satu segini ya, satu ruas gedenya itu bisa jadi 10 dan gede-gede gitu kan. Pemekarannya seperti itu. Akhirnya bagus, mana modalnya dapat jual motor yang agak gede itu kan lumayan. Terus enteng-entengan kalau kayak gini caranya aku bisa habis modal, bisa pilot lah. Akhirnya dia itu ngomong sama Sumiatun bergegas menyediakan semuanya, maka malah dimewahin sedikit. Ada ayam bekakaknya Bi, ditaruh, itu naruh pagi hari. Tapi Mbah ngapurane ya Mbah, apa siapa aja yang di sini, aku itu anak muda yang kurang ada adabnya begitu. Ini kata bapak saya supaya buat begini-begini, iya sih kayak itu ditaruh tapi tengok ini ada bocah kecil kayaknya mau makan ini apa enggak, sayang juga Bi. Ayam bekakak masih mikir seperti itu. Dia pulang sore harinya jatahnya nyiram, itu pakai bukan main, langsung seini Bi daunnya. Ini berapa bulan lalu ceritanya pokoknya. Dia langsung sejengkal lah ya, umum dan bawangnya udah gede-gede semulai. Allah Akbar, kok bisa kayak gini Pak Blayu Bi, lari dari ini sawah tadi. Jadi dia itu pengen lihat perubahannya apa sih sebelumnya jam nyiram. Dia ketemu bapaknya di tengah jalan. Apa bos ngos-ngosan kayak gitu, ngeliat apa, ngeliat setan lagi. Pak ditarik kok, bapak udah tua jalannya susah kayak gini, nanti jatuh melosok-melosok kan itu di sawah agak jauh. Pak bawangnya kenapa? Bawangnya tambah tinggi, udah gede, itu modot katanya. Aneh men barang bisa jeni kayak gitu. Bapaknya ketawa nyampe sono. Ya Allah, dari kemarin bapak kan ngomong bawangnya bagus. Jadi pandangannya sih tadi bagus itu ditutup sama mereka, seolah-olah ngelihat bawangnya itu jelek kecil, digangguin seperti itu, dibikin resah. Itu karena kamu meninggalkan adab, bukan berarti kayak gitu membenarkan, tapi ini adab dari leluhur seperti itu. Berbagi sama alam kayak gitu, diterangin seperti itu ya bisanya cuma udun dong. Iya ya Pak, aku sing salah Pak, tapi senang berhasil nih, sedikit lagi berhasil kayak gitu. Akhirnya setelah hari itu, hari ke-20 dia nyiram tambah kencang, tambah semangat.
Kayak kemarin itu Pak Rasimun apa tadi ya ngomong sama istrinya, mantune kon berubah katanya setelah kejadian kemarin jadi kentang gitu. Awake yo temu dadi bi. Ini akhirnya di hari ke-50-an itu dipanen dan hasilnya lumayan bagus. Harga jualnya juga sampai sekarang jadi petani bawang gitu. Ada kesempatan kerja mau katanya seperti itu. Nah, itu ceritanya tadi Mas Bagus lebih memilih jadi petani bawang gitu ya, dan enak katanya nyanding sama anak istri seperti itu. Lagian kan ya aktivitasnya cuma gitu-gitu doang kan ya. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Masalah ini masalah sesajen gitu ya. Sesajen ini kan belakangan lagi jadi kontroversi juga gitu ya. Ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju dan kami di sini ya balikin lagi ke orangnya masing-masing aja. Kalau memang masih percaya dengan seperti itu ya udah lakukan apa yang kamu yakini. Ya, gitu. Kita cuma menyampaikan dari Mbak Sumiati yang mengisahkan ya, Bi. Iya betul. Apapun itu pasti ada tujuannya dan mungkin insya Allah tujuannya juga baik gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, nggak perlu ada sesuatu yang diperdebatkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Kalau misalnya ada sesuatu yang positif itulah yang kita ambil. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya buat kawan-kawan semuanya. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan, termasuk kemudahan rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.